Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas penggunaan ungkapan yang menyatakan keharusan atau kalimat perintah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan obligation atau imperatif. Namun, seperti biasa jangan lupa setiap siswa wajib mencantumkan nama pada kolom komentar dan menyatakan hadir. Dan kalian harus menonton pemaparan ini hingga selesai dan wajib mensubscribe channel ini agar langsung terupdate dengan pelajaran selanjutnya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Dalam bahasa Indonesia, kita pasti sering mendengar orang memberi perintah atau bahkan kita memberi perintah pada orang lain. Contoh-contoh perintah atau imperatif dalam bahasa Indonesia misalnya: 1. Bersihkan rumahmu setiap hari. 2. Patuhilah semua peraturan sekolah. 3. Tutup pintu sekarang. 4. Hati-hati dalam berkendara. 5. Taatilah perintah orang tuamu. Dan contoh obligation atau keharusan adalah seperti berikut di bawah ini. 1. Kamu harus segera menyelesaikan tugas. 2. Saya harus berhenti merokok. 3. Mereka harus mengisolasi mandiri. 4. Kami harus menjaga jarak. 5. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, itu contoh dalam bahasa Indonesia. Sekarang mari kita lihat contoh dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris terdapat 3 kata yang umum yang digunakan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan, yaitu must, have to atau has to, dan have got to atau has got to. Mari kita lihat contoh yang menggunakan kata must. 1. Must. 1. You must stay at home. Kamu harus tinggal di rumah. 2. You must do your homework every night. Kamu harus mengerjakan pekerjaan rumahmu setiap malam. 3. I must stop smoking. Saya harus berhenti merokok. 4. You must follow the regulation that I have made. Kamu harus mengikuti peraturan yang sudah aku buat. 5. You must come here at 6 o'clock in the morning. Kamu harus datang ke sini pada jam 6 pagi. 6. We must stay at home. Kita harus tinggal di rumah. Kita menggunakan must untuk berbicara tentang kewajiban. Seringkali ketika kita menggunakan kata must, maka otoritas kewajiban itu berasal dari orang yang berbicara. Ingatlah bahwa kata must adalah kata kerja bantu atau modal. Must diikuti oleh infinitif tanpa kata to. Contoh, you must call me, bukan you must to call me. Dan untuk membuat kalimat negatif dari pernyataan ini, maka tambahkan not setelah must. Contoh, she must not call me in the middle of the night. Dia tidak harus menelepon saya di tengah malam. Dan untuk membuat kalimat tanya dari pernyataan ini, maka letakkan must di awal kalimat. Contoh, must I go to school every day? Haruskah saya pergi ke sekolah setiap hari? Mari kita lanjutkan ke kata yang kedua, have to atau has to. Have to atau has to. Berikut ini contoh yang menggunakan kata have to atau has to. 1. In Indonesia, you have to pay tax. Di Indonesia, kamu harus membayar pajak. 2. We have to check everyone's ID. Kami harus memeriksa ID setiap orang. Kita juga bisa menggunakan kata have to untuk berbicara tentang aturan dan regulasi di mana kewenangan pemberian kewajiban tersebut tidak datang dari orang yang berbicara, melainkan dari pihak ketiga, misalnya aturan hukum atau kewajiban umum. Have to adalah kata kerja biasa. Gunakan do atau does untuk membuat kalimat tanya, dan don't atau doesn't untuk membuat kalimat negatif. Gunakan do untuk subjek jamak we atau they dan orang pertama dan orang kedua tunggal, yaitu I dan you. Contoh 1. Do you have to vote in an election? Apakah Anda harus memberikan suara dalam pemilihan? 2. He doesn't have to wear a uniform to school. Dia tidak harus memakai seragam ke sekolah. Perhatikan aturan di bawah ini. I have to adalah kalimat positif. Menjadi do I have to, dalam kurung itu adalah kalimat tanya. Dan I don't have to
untuk kalimat negatif. He or she has to, kalimat positif, menjadi does he or does she have to, bukan does he atau does she has to. Kalimat tanyanya bukan itu. Jadi he, she doesn't have to, itu yang benar untuk kalimat negatifnya, bukan he or she doesn't has to. We have to, kalimat positif, menjadi do we have to, kalimat tanya. Dan we don't have to, kalimat negatif. They have to, kalimat positif, menjadi do they have to, kalimat tanya. Dan they don't have to, kalimat negatif. Mari kita lanjutkan ke kata yang ketiga, yaitu have got to atau has got to. Have got to adalah bahasa umum dalam bahasa Inggris British dan lebih kuat maknanya dari have to. Contoh, I have got to fill in this form. The deadline is tomorrow. Saya harus mengisi formulir ini, batas waktunya besok. She has got to study hard to pass the exam. Dia harus belajar keras agar bisa lulus ujian. Untuk membuat pertanyaan gunakan have untuk subjek orang pertama tunggal yaitu I, dan orang pertama jamak yaitu we, dan orang ketiga jamak yaitu they, dan has untuk subjek orang ketiga tunggal yaitu he atau she di awal kalimat, dan untuk membuat kalimat negatif gunakan haven't dan hasn't. Contoh kalimat tanya misalnya, have you got to leave early tomorrow? Apakah kamu pergi lebih awal besok? 2. Has he got to wear the clothes every day? Apakah dia harus memakai pakaian itu setiap hari? Baiklah, apakah cukup jelas pemaparan di atas? Jika belum, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan jangan lupa setiap siswa wajib mencantumkan nama pada kolom komentar dan menyatakan hadir. Dan kalian harus menonton pemaparan ini hingga selesai. Baik, terima kasih. Semoga kalian bisa memahami semua pemaparan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.